Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Para pelaku berhasil memberangkatkan korban yang dijanjikan bisa bekerja di Dubai sebagai pekerja migran. Namun dalam perjalanannya, para korban tidak mendapatkan seperti yang dijanjikan, bahkan hingga mengalami kekerasan. Pasangan suami istri berinisial Y dan R Jumat siang diringkus jajaran Satreskrim Polres Sumedang dan unit PPA Polda Jabar setelah berhasil menipu dua warga dengan janji bisa bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai pekerja migran. Aksi pasutri ini terbongkar setelah korban melaporkan ke Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polda Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan petugas, Y dan R kemudian ditangkap 3 hari yang lalu di Kabupaten Sumedang. Dari pengakuannya, pasutri ini telah memberangkatkan 2 korban warga Sumedang sejak September 2022. Mereka memberi janji kepada korban bisa bekerja di Dubai sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar 4,5 juta rupiah. Namun dalam perjalanannya, korban malah dibawa ke Suriah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kedua korban saat ini masih berada di KBRI Damaskus, Suriah untuk mengurus kepulangan. Kapolda kemudian langsung ditindaklanjuti oleh TPPO. Kemudian beliau memerintahkan kami Satgas TPPO untuk melaksanakan penyelidikan. Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapatkan, para saksi-saksi diketahui para korban berada sudah diamankan di shelter KBRI yang ada di Damaskus. Kemudian kami berkoordinasi bersurat kepada Kemenlu. Kemudian kami mendapatkan nomor kontak person yang bisa kita hubungi di Kedubes. Akhirnya kami melakukan berita acara wawancara melalui Zoom dengan para korban. Dengan berbagai kendala dan upaya yang sudah kami lakukan, kami menghubungi teman-teman kami dari BP2MI, kami menghubungi teman-teman kita dari Kemenaker Trans, kemudian juga dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membantu kepulangan karena paspor mereka itu ditahan oleh majikan yang ada di Suriah. Apabila paspor lagi diberikan atau ditebus, mereka harus membayar denda 10.000 US dollar. Karena peraturan di sana ketika seorang PMI ini bekerja tidak sesuai dengan kontrak, misalnya kontraknya 2 tahun, maka aturan di sana PMI tersebut akan diberikan beban atau denda atau peringatan hutang. Ini merupakan modus-modus dari TPPO maupun Undang-Undang Perlindungan PMI. Tadi rekan-rekan mendengarkan sendiri bahwa berangkatnya dari Halim, kemudian transit ke Bali, dari Bali transit ke Singapura, dari Singapura tembak sampai ke Dubai, di Dubai ditampung 2 bulan, dikirim ke Suriah. Ini merupakan modus-modus dari para pelaku untuk menghilangkan jejak supaya tidak mudah dilacak oleh penyidik. Demikian rekan-rekan yang sementara kita tambahkan. Yang bersangkutan. Terus saya dikenalkan oleh saudara Susi, sponsor saya. Saya dikenalkan oleh saudara Susi, dikenalkan kepada Susi dan kami mencari pekerjaan. Terus kami bertanya kepada saudara, kerjaan nggak di luar negeri satu rumah berdua? Ada katanya. Ibu kamu di atas, saya di bawah. Terus setelah itu kami beberapa minggu di rumah nunggu, kami dijemput oleh anaknya Susi yang bernama Salwa. Terus kami diantar ke Jakarta. Di Jakarta kami berjanjian sama 2 orang lelaki dijemput di rumah makan. Terus kami ditampung di Jakarta selama 4 jam. Kami diberangkatkan lewat Bandara Halim. Dari Bandara Halim kami diantar oleh 2 lelaki. Terus kami diterbangkan transit di Bali. Terus dari Bali kami nunggu 12 jam. Lalu kami diberangkatkan ke Dubai. Dari Dubai kami 2 hari. Setelah 2 hari kami diberangkatkan lagi ke Suriah. Setelah di Suriah kami nunggu 5 bulan di agent. Kami mengalami trauma yang sangat berat karena the agent selalu melihat orang yang dari penyiksaan dari agensi tersebut.
Terus saya sempat dipisahkan dengan orang tua saya karena kami tadinya kan dijanjikan satu rumah di Dubai, tapi kami malah dilempar ke negara Suriah, konflik perang. Setelah itu kami di akhir tahun kemarin kami sempat dipisahkan 1 bulan. 1 bulan saya di majikan. Saya trauma karena mendapatkan kekerasan karena keterbatasan saya tidak tahu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, kasus TPPO juga dialami oleh 2 warga Cianjur yang merupakan anak dan ibunya. Kedua korban tak kuasa menahan tangis setelah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengaku mendapat perlakuan tidak seperti yang dijanjikan para pelaku, bahkan mereka sempat mengalami kekerasan oleh majikannya. Atas perbuatannya, Pak Sutri ini terancam dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 4 dan atau pasal 10 UU nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda Rp600 juta. Dari Kota Bandung, Muhammad Reza melaporkan.